Apakah nama ibu kota negara Indonesia? Jawaban Anda pasti Jakarta. Akan tetapi beberapa dekade mendatang, Jakarta bukan lagi menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Ketika nanti, anak cucu kita bertanya, apakah nama ibu kota negara Indonesia? Jawabannya adalah Nusantara. Yap, begitulah kira-kira gambaran tentang ibu kota negara Indonesia di masa yang akan datang. Seperti apa yang telah kita ketahui, bahwa pemindahan ibu kota negara Indonesia telah mulai dilakukan. Indonesia, negeri Zamrud Khatulistiwa, dengan kekayaan alam dan budaya yang mempesona. Kini, bersiap untuk babak baru dalam sejarahnya, dengan pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Ide awal pembangunan IKN sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Beliau memiliki visi untuk membangun ibu kota baru yang bebas dari kolonialisme, dan mencerminkan identitas nasional. Namun, ide tersebut belum terwujud pada saat itu. Baru pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo kembali mengangkat wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia. Lalu, tahukah Anda bagaimana proses pembangunan ibu kota negara, atau IKN Nusantara? Nah, pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana tahapan-tahapan ibu kota negara atau IKN dibangun. Jadi pastikan untuk tetap menonton video ini. Adapun langkah-langkah dalam pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara, yaitu sebagai berikut. 1. Ide pemindahan ibu kota negara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ide awal pemindahan ibu kota Indonesia telah digagas sejak Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Beberapa dekade telah berlalu, namun rencana pemindahan ibu kota negara tidak pernah terlaksana, hingga pada era Presiden ke-7 Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Wacana tersebut mulai diangkat lagi pada tahun 2019. Hingga pada puncaknya, proses pembangunan IKN Nusantara secara resmi dimulai pada 25 Agustus 2022, dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo. 2. Latar belakang pembangunan IKN. Pemindahan ibu kota negara bukanlah tanpa sebab. Keputusan ini didasari oleh beberapa latar belakang, antara lain beban ibu kota sebelumnya, yaitu Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini mengalami berbagai permasalahan, seperti kemacetan, polusi, dan banjir. Misalnya saja, menurut laporan TomTom Traffic Index 2023, Jakarta masuk ke daftar 10 kota paling macet di Asia dan masuk ranking 30 termacet di dunia. Selanjutnya, beban populasi dan infrastruktur di Jakarta sudah tidak sebanding dengan kapasitasnya. Pada 2022 kepadatan penduduk Jakarta naik menjadi 16.158 orang per kilometer persegi. Selain itu, akibat banyaknya gedung pencakar langit, tanah di Jakarta mengalami penurunan setiap tahunnya. Alasan berikutnya, yaitu pemerataan pembangunan. Pemindahan ibu kota diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia, yang selama ini terpusat di Pulau Jawa. Serta latar belakang pemindahan ibu kota berikutnya, yaitu identitas nasional. IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi simbol identitas nasional yang baru dan mencerminkan keragaman kebudayaan Indonesia. Alasan lainnya, mengapa ibu kota dipindahkan yaitu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan, menjadi pusat inovasi dan ekonomi masa depan, serta mitigasi bencana alam, mengingat Jakarta rawan gempa dan banjir. 3. Persiapan pembangunan IKN. Sebelum pembangunan ibu kota negara dimulai, langkah awal pembangunan IKN, yaitu persiapan pembangunan. Persiapan pembangunan sudah dilakukan sejak tahun 2020. Adapun persiapan yang telah dilakukan diantaranya. 1. Pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Terhitung mulai 10 Maret 2022, Presiden Joko Widodo menunjuk Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Doni Rahajo sebagai wakilnya. 2. Penyusunan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Adapun regulasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara meliputi 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selain dua undang-undang di atas, terdapat peraturan pelaksana lainnya. 1. Peraturan Pemerintah atau PP, Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran IKN. 2. Peraturan Presiden atau Perpres, Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Selain itu, masih ada regulasi-regulasi lainnya yang mengatur pembangunan IKN. 3. Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Negara. 4. Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. 5. Perpres Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara. 3. Penetapan lokasi IKN Nusantara. Pemilihan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN dilakukan dengan berbagai kajian oleh para ahli, sehingga pada akhirnya ditetapkan di Pulau Kalimantan. Presiden Joko Widodo, pada tanggal 26 Agustus 2019, mengumumkan letak Ibu Kota baru Indonesia. Ibu kota akan dipindah ke dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adapun luas wilayah, yaitu 256.142 hektar. Adapun pertimbangan pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan yaitu lokasi strategis, yaitu terletak di tengah Indonesia, mudah diakses dari seluruh wilayah. Risiko bencana alam rendah, sehingga jauh dari gempa bumi dan tsunami. Ketersediaan lahan yang luas, yang memungkinkan pembangunan kota baru yang terencana. Serta dekat dengan sumber daya alam, sehingga mendukung pembangunan dan ekonomi. 4. Penyusunan master plan dan detail tata ruang. Master plan adalah sebuah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, strategi, dan program pembangunan IKN dalam jangka panjang. 5. Pendanaan IKN. Pembangunan ibu kota baru memerlukan perkiraan dana sebesar Rp466 triliun, dengan rencana rincian pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun. Lalu, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp123,2 triliun. 4. Pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai visi Indonesia 2045. Terdapat beberapa tahap dalam pembangunan Ibu Kota Negara, yaitu sebagai berikut. Tahap 1. 2022 sampai dengan 2024. Pertama, pembangunan infrastruktur dasar. Pada tahap awal 2022 hingga 2024, terdiri dari kurang lebih 50 kegiatan konstruksi tahap pertama, di antaranya meliputi pembangunan infrastruktur dasar, yaitu seperti penyediaan hunian pekerja konstruksi dan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, membangun hunian sebanyak 22 tower untuk para pekerja konstruksi sehingga mereka mendapat tempat hunian yang layak dan juga bersih. Fasilitas rumah untuk para pekerja ini dapat menampung hingga 16.000 pekerja konstruksi. Kementerian PUPR juga bertanggung jawab dalam penyediaan air baku untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi penduduk IKN dan sekitarnya melalui pembangunan bendungan Sepaku Semoy. Fungsi dari pembangunan bendungan ini selain untuk penyediaan air baku yang nantinya dapat diolah menjadi air minum bagi penduduk yang tinggal di IKN dan sekitarnya, serta berfungsi sebagai pengendali banjir dan tempat wisata bagi warga lokal. Infrastruktur lain yang dibangun ialah akses jalan dan jembatan serta jalan tol jalan nasional yang dibangun berada pada ruas Jalan Nasional Lingkar Sepaku di Kalimantan Timur. Nantinya jalan nasional ini akan menjadi ruas utama menuju ibu kota Nusantara. Selain itu, pada tahap awal ini akan dibangun Istana Negara sebagai pusat pemerintahan IKN. Dalam pengerjaan pembangunan IKN, digunakan perpaduan tenaga manusia yang ahli di bidangnya dengan menggunakan bantuan mesin-mesin canggih. Dengan mengoptimalkan perpaduan tenaga manusia dan mesin, diharapkan pembangunan IKN Nusantara dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai dengan rencana. Kedua, pemindahan aparatur negara atau ASN, dan TNI Polri. Pemindahan ASN dan TNI Polri ke IKN merupakan agenda besar yang memiliki potensi besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemindahan 16.990 ASN, TNI, dan Polri beserta keluarganya. Pemindahan akan berfokus pada ASN yang bertugas di kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara atau BUMN yang berkantor pusat di IKN. Tahap 2. 2025 sampai 2035. Pada tahap kedua ini fokus pada pembangunan kawasan inti IKN yang meliputi pengembangan kota cerdas dan berkelanjutan, pembangunan pusat inovasi dan ekonomi, serta penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar. Pada tahap kedua ini juga dilakukan peningkatan jumlah ASN dan TNI Polri yang pindah ke IKN. Tahap 3. 2035 sampai 2045. Pada tahap 3 ini yaitu berfokus pada perluasan wilayah IKN, dan pengembangan kota-kota satelit, peningkatan konektivitas antar wilayah di IKN, serta penguatan daya saing IKN sebagai kota global. Perluasan wilayah IKN akan dilakukan secara bertahap untuk mencapai target 500.000 hektar pada tahun 2045. Kota-kota satelit akan dikembangkan di sekitar IKN untuk menampung limpahan penduduk dan kegiatan ekonomi. Pada tahap ini juga, dibangun jaringan transportasi yang terintegrasi akan dibangun untuk menghubungkan seluruh wilayah IKN. Jaringan ini akan meliputi sistem transportasi massal, seperti kereta api, bus rapid transit, dan jaringan pejalan kaki dan pesepeda. Tahap 4. 2045 dan seterusnya. Tahap 4 pembangunan IKN menandai era baru, mengantarkan Nusantara menjadi kota masa depan yang berkelanjutan, tangguh, dan sejahtera. Pada tahun 2045 dan seterusnya IKN akan menjadi kota yang sepenuhnya terhubung dengan jaringan transportasi cerdas dan bebas emisi. Pengembangan energi terbarukan menjadi sumber energi utama di IKN. Sistem daur ulang dan pengolahan sampah yang canggih memastikan kelestarian lingkungan. IKN menjadi hub global untuk penelitian dan pengembangan teknologi terdepan. Serta masyarakat IKN hidup dalam harmoni dengan alam dan menikmati gaya hidup yang sehat dan sejahtera. Pembangunan IKN Nusantara adalah sebuah lompatan besar bagi Indonesia. Ini bukan hanya tentang membangun kota baru, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.